Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohandani, kelas A23 dengan NIM 2211311108. Implementasi bimbingan konseling Islami dalam meningkatkan karakter siswa. Bimbingan konseling Islami berperan penting dalam meningkatkan karakter siswa, karena karakter siswa memiliki fungsi yang vital dalam membentuk pribadi yang cerdas dan berakhlak. Bimbingan konseling Islami berlandaskan sumber hukum Islam dalam mengintegritaskan pendekatannya untuk mewujudkan karakter siswa yang sesuai dengan harapan. Artikel ini bertujuan untuk menelaah implementasi bimbingan konseling Islami dalam meningkatkan karakter siswa dengan menganalisis konsep, prinsip, serta teknik penerapannya. Metode kajian pustaka digunakan dalam artikel ini guna memberikan rekomendasi kebijakan atau praktek terbaik berdasarkan temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan konseling Islami memberikan dampak besar dalam peningkatan karakter siswa serta menumbuhkan keimanan siswa. Karakter siswa merupakan hal yang mendasar dalam dunia pendidikan, bahkan dapat menjadi fondasi suatu diri dalam perkembangan pribadi, sosial, dan moral. Seperti yang telah diungkapkan oleh Nugroho 2019, karakter terdiri dari elemen moral, etika, dan nilai-nilai keagamaan yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari siswa. Sehingga penting sekali untuk suatu lembaga pendidikan berupaya dengan keras menciptakan karakter siswa agar menjadi generasi yang berakhlak mulia. Metode penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka yang melibatkan pengumpulan analisis dan sintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk buku, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya yang membahas konsep, prinsip, dan penerapan bimbingan konseling Islami. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi teori dan praktek dasar yang mendukung penerapan bimbingan konseling Islami. Analisis pembahasan. Bimbingan konseling Islami. A. Pengertian bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan dan konseling secara etimologi. Bimbingan atau guidance dari bahasa Inggris akar kata guide artinya mengarahkan atau to direct. Sedangkan konseling berasal dari bahasa Inggris counseling, kemudian diindonesiakan menjadi counseling. Asal dari bahasa Latin yaitu concilium yang artinya menerima atau memahami. Pengertian bimbingan dan konseling secara etimologi. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang secara terus-menerus dan sistematis kepada individu agar tercapai kemampuan untuk dapat memahami dirinya, menerima dirinya, mengarahkan dirinya, dan merealisasikan dirinya sesuai dengan potensi atau kemampuan dalam pencapaian penyesuaian diri dengan lingkungannya. Konseling adalah sebagai proses bantuan yang dilakukan oleh seseorang profesional atau konselor kepada individu melalui komunikasi manusiawi yang melibatkan kepribadian kedua belah pihak dalam jangka waktu tertentu untuk membentuk individu yang mencapai pemahaman diri dan lingkungan sekitarnya. Kemudian pengertian bimbingan konseling Islami. Pengertian bimbingan konseling Islami. Terdapat beberapa pengertian bimbingan konseling Islami menurut beberapa ahli. Menurut Rahma 2015 dalam buku Psikologi Konseling Islami, bimbingan konseling Islami adalah proses yang berdasarkan tuntunan syariat Islam menawarkan bantuan kepada orang untuk memahami diri mereka sendiri, menyelesaikan masalah mereka, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Fokus utama bimbingan ini adalah membangun akhlak mulia dan pemurnian tauhid dalam segala aspek kehidupan. Konsep bimbingan konseling Islami. Bimbingan konseling Islami adalah suatu proses membantu seseorang dalam mengatasi masalah hidup seseorang dengan merujuk pada prinsip ajaran agama Islam. Konsep inti dari pendekatan ini adalah nilai-nilai spiritual yang ditemukan dalam kandungan Al-Quran dan hadis beserta ijma ulama. Prinsip-prinsip dasar dalam bimbingan konseling Islami. Bimbingan konseling Islami berlandaskan ajaran Islam yang dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Ilmu tauhid adalah dasar bimbingan konseling Islami yang mengarahkan seseorang untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang menyatakan bahwa Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan hambanya. Selain itu, prinsip penting yang lain adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Oleh karena itu, bimbingan konseling Islami bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi juga mempersiapkan seseorang untuk meningkatkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Teknik-teknik dalam bimbingan konseling Islami.
Dalam bimbingan konseling Islami terdapat berbagai teknik yang dapat digunakan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Salah satu teknik yang paling penting adalah teknik mendengarkan aktif, juga dikenal sebagai mendengarkan secara aktif. Teknik ini memungkinkan konselor untuk memahami dengan lebih baik perasaan dan pemikiran siswa dan memberikan respon yang penuh empati. Implementasi bimbingan konseling Islami dalam meningkatkan karakter siswa. Bimbingan konseling Islami dapat diimplementasikan ke dalam berbagai kegiatan sekolah untuk meningkatkan karakter siswanya. Bimbingan konseling Islami dapat diterapkan baik secara individual maupun secara kelompok atau komunitas. Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh Hasanah dan Nuruddin pada tahun 2019 pada jurnal Guidance Counseling in Islamic Perspective, konseling Islami kelompok dapat meningkatkan rasa solidaritas dan dukungan di antara anggota kelompok. Problem sosial seperti konflik keluarga dan gangguan interpersonal dapat diatasi dengan baik menggunakan metode ini. Bimbingan konseling Islami yang didasarkan pada ajaran agama mengajarkan siswa untuk lebih menghargai dirinya sendiri, menghormati orang lain, dan bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan demikian, pendidikan konseling Islami dapat sangat penting dalam membentuk karakter siswa yang baik serta mempersiapkan siswa untuk menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Kesimpulannya, bimbingan konseling Islami memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan karakter siswa, baik dari segi moral, spiritual, maupun sosial. Dengan memasukkan prinsip-prinsip ajaran agama Islam ke dalam praktik bimbingan, siswa dapat dibimbing untuk mengembangkan potensi dan kepribadiannya yang lebih baik. Oleh karena itu, memasukkan konseling Islami ke dalam sistem pendidikan dapat sangat berkontribusi terhadap pembentukan karakter yang baik dan moral yang luhur. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.